Pandemi COVID-19 yang tengah dialami bangsa ini tak pelak memaksa dunia industri mulai dari industri besar, menengah hingga industri kecil harus berjuang dengan susah payah agar dapat terus bertahan dan dapat melangsungkan kelangsungan hidup perusahaannya. Wabah virus corona yang tengah melanda tanah air membuat perusahaan terpaksa harus mengatur strategi atau membuat skema darurat sebagai dampak dari pandemi ini. Di antara kebijakan yang digunakan sejumlah perusahaan yakni memotong sebagian penghasilan karyawan yang bekerja dari rumah, menunda sementara sebagian gaji karyawan, atau dengan membayar beberapa persen dari gaji karyawannya yang terpaksa harus berada di rumah sementara waktu dan tidak bekerja. Gelombang PHK pun tidak dapat terelakkan, terutama untuk industri yang bergerak di bidang niaga dan juga restoran. Data Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia mencatat 2,4 juta karyawan sudah dirumahkan dan terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Pemerintah pun dituntut untuk memastikan pengusaha bisa memenuhi hak dari karyawan yang terkena PHK. Hal ini disampaikan Presiden KSPSI, Andi Gani, saat bertemu Presiden Joko Widodo pada 22 April lalu di Istana Merdeka. Angka PHK data kami dengan pemerintah cukup jauh berbeda. Data kami yang sudah ter-PHK langsung itu ratusan ribu, sudah mencapai 600 ribu lebih. Yang dirumahkan sudah mencapai 1,8 juta orang, menyentuh hampir angka 2 juta orang. Jadi kalau dirumahkan itu pasti mendapatkan upah pokok. Dirumahkan berbeda dengan PHK. Kalau PHK sudah pemutusan hubungan kerja secara langsung. Yang kami ingin sampaikan adalah kepada teman-teman pers, tugas kami sebagai pimpinan buruh, kami menjaga anggota-anggota serikat buruh yang ter-PHK ataupun karyawan ter-PHK mendapatkan hak-haknya. Karena itu tadi di kesempatan tadi kami menyampaikan kepada Presiden untuk pemerintah membuat asuransi pesangon. Jadi pengusaha sudah mempunyai cadangan asuransi pesangon. Kalau terjadi PHK, perusahaan tidak terberatkan lagi, tapi hak-hak buruh langsung dibayar oleh asuransi pesangon. Situasi ini membuat pemerintah terus berusaha membuat skema-skema pengaturan dan penanganan dampak pandemi, termasuk mengatur skema keberlangsungan perusahaan agar dapat menekan gelombang PHK. Menyikapi kondisi ini, pemerintah telah meluncurkan kartu prakerja, pelatihan kerja, dan persiapan modal usaha agar roda perekonomian terus berputar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.